fenomenal dan banyak pula menuai kritikan sebenarnya dari ulama-ulama besar yang lain. Nah, insya Allah pemirsa, hari ini kita akan belajar dan mengkaji ilmu untuk mengenal siapakah sebenarnya Imam Al-Ghazali dan pemikiran tasawufnya. Alhamdulillah, dari bersama saya di studio Gapai Kemuliaan ada gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Terima ini kasih, pertama kalinya ya Pak Kiai ya Mbak Mila, hadir ya. di sini. Perdana ini. Perdana. Dan insya Allah hari ini kita juga akan belajar banyak dari Pak Kiai Haris ya. Amin, insya Allah. Baik. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai langsung, sependek yang saya tahu ya, Imam Al-Ghazali ini memang betul-betul bisa dikatakan tokoh yang sangat fenomenal. Saking fenomenalnya, banyak juga ulama-ulama lain yang juga mengkritik pemikirannya. Nah, boleh nggak kita sedikit tahu sebenarnya siapakah sosok yang luar biasa ini dan tasawufnya yang kemudian beliau bawa ini seperti apa? Tafadhol, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan pemirsa, kita kalau ingin mengenal sosok ya seseorang, tentunya kita harus lihat biografi dan kita bertanya kepada orang-orang yang mengerti, yang sezaman atau sekurang-kurangnya banyak tahu tentang tokoh yang kita ingin gali. Imam Al-Ghazali ini lahir pada tahun 450, kemudian wafat tahun 505. Jadi umurnya 55 tahun. Iya, betul. Tetapi kalau dilihat dari karyanya yang begitu banyak, nampaknya menarik kita untuk mengkaji. Seorang pemikir, seorang filosof, ya, dan seorang sufi besar. Karena memang sejarahnya beliau ini adalah seorang anak yang diinginkan oleh ayahnya itu supaya ahli fikih. Jadi ayahnya itu sebelum punya anak, dia rajin hadir di majelis-majelis ilmu ya. Ya, jadi ayahnya ini namanya Ahmad bin Muhammad, ini rajin ke majelis-majelis. Ketika dia mengagumi gurunya, maka dia menangis. Di majelis itu dia menangis dan dia mengatakan, ya Allah, berikan aku anak laki-laki yang ahli fikih yang sama dengan guruku yang kucintai ini. Dan selalu itu. Dan ternyata lahir laki-laki yang diberi nama, ya, Muhammad ini. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Iya. Ya, jadi dia namanya jarang ini orang ya. Kakeknya, bapaknya sama cucunya namanya sama. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Atusi, jadi orang Tusi itu bagian dari Naisaburi, satu di Persia, kota besar, ya sekarang itu Iran. Nah, orang yang belajar ilmu fikih banyak sekali guru-gurunya, termasuk Imam Al-Haramain. Dia belajar fikih, dia belajar usul fikih, dia belajar Quran, belajar hadis, ya pada pakar-pakarnya. Tetapi pada pilihan akhir, dia memilih tasawuf. Dan itulah yang diisyaratkan di dalam hadis. Memang ilmu tasawuf itu walaupun tidak disebutkan, tetapi dia menjadi sebuah bagian yang semestinya tidak boleh terlepas dari seorang kehidupan manusia. Nah, jadi memang dia wajar ya, tetapi hebatnya pada abad kelima dia sudah mampu menerangkan hal-hal yang sifatnya imajiner, hal-hal yang bakal terjadi dalam perspektif tasawuf itu dia sudah bicarakan. Ya, kondisi-kondisi di mana menurut ilmu pengetahuan keagamaan itu pada zamannya belum ada, tapi Imam Ghazali sudah berbicara. Bahkan karena dia memang ahli fikih, dia ahli usul fikih, nanti kita akan lihat bahwa di dalam tasawufnya Imam Ghazali itu masih mengedepankan aspek ibadah itu. Jadi kalau Ihya Ulumuddin 4 jilid itu, maka 4 rubu yang pertama. Jadi istilahnya rubu. Rubu itu artinya seperempat. Dari 4 dibagi 4, jadi dia bilangnya rubu gitu. Rubu ibadah. Ada 4 bagian. Rubu ibadat. Kemudian rubu adat. Rubu muhlikat. Muhlikat itu yang merusak.
Oke. merusak amal dan merusak keislaman. Dan yang terakhir rubu' munjiat. Rubu' di mana hal-hal yang memberikan keselamatan dan kelanggengan hidup. Bahkan bagaimana hidup itu sudah meninggal tetapi dia masih dinyatakan hidup oleh orang lain dari lantaran bermanfaatnya karyanya. Seperti Imam Al-Ghazali ini. Nah, 4 rubu' ini menjadi ciri khas yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali karena nanti kita lihat ada sufi lain yang tidak membagi rubu' yang semacam ini. Gitu. Jadi memang sesuatu yang luar biasa. Saya kira itu. Ya. Oke, Masya Allah. Ini kita akan bahas lagi ya lebih jauh terkait dengan tasawuf dan rubu-rubu tadi ya. Ya, ya. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Imam Ghazali dan Tasawuf. Kita lanjutkan pembahasan Pak Kiai. Pak Kiai Haris, jadi kalau kemudian saya memahami sebelum kemudian Imam Al-Ghazali ini kuat ya, atau kemudian condong dengan tasawufnya, sebenarnya pemikiran-pemikiran tentang tasawuf sebelum Imam Ghazali pun sudah ada ya sebenarnya? Sudah ada, tetapi tidak diberi nama tasawuf. Oke. Jadi di zaman Nabi itu kan ketika di zaman Nabi dengan sahabatnya yang dipelajari cuma Al-Quran. Al-Quran. Kemudian di zaman tabi'in, pengikutnya para sahabat, yang dipelajari Al-Quran dan hadis Nabi. Betul. Baru pada periodisasi tahun kedua, tahun ketiga lah diberikan kemudahan oleh ulama-ulama. Itu begini, apakah tidak berat seandainya ketika orang mau masuk Islam harus menghafal Al-Quran, harus menghafal hadis. Bisa jadi kita juga jangan-jangan gak jadi masuk Islam. Karena berat. Mungkin beratnya ya. Maka oleh ulama ya sejak dari zaman Khulafaur Rasyidin Al-Quran itu tidak mesti dihafal. Sehingga dibuat kodifikasi. Dimulai dari sahabat Abu Bakar, kemudian tuntas pada Khalifah Utsman. Pembukuan ini, kodifikasi Al-Quran ini kan sebenarnya satu pola di mana sahabat Nabi ingin memudahkan, nggak perlu dihafal. Hafallah bagian-bagian yang menyangkut tentang kehidupanmu. Seandainya kita seorang tijara, ya tajir, orang bisnis, cari saja hadis-hadis yang berkaitan dengan pebisnis. Kalau kita ingin menjadi seorang petani dan lain profesinya itu, yang penting yang menyangkut tentang ibadah, tentang teologi ketuhanan dipelajari, sedikit tentang zakat ketika dia ingin berdagang sudah cukup. Gitu. Nah pada periodisasi berikutnya juga masih dianggap sulit tuh, walaupun sudah dikodifikasi. Maka mulailah dipilah-pilah mana yang ilmu syariat. Maka jadilah ilmu fikih diberi nama. Ya, kemudian mana yang menyangkut tentang teologi maka disebut ilmu akidah. Atau ilmu tauhid. Kemudian yang menyangkut tentang ihsan, yang menyangkut tentang kebaikan itu, maka itulah yang melahirkan ilmu tasawuf. Jadi itu sebenarnya mulai kemudian muncul itu kira-kira di periode di kalangan tabi'in, tabi'in ya mulai ada, tapi penamaannya juga belum. Sama halnya dengan Islam. Apakah agama Islam itu dari mulai Nabi diangkat menjadi Rasul namanya Islam? Tidak. Pada zaman itu disebutnya dengan Millah Ibrahim, Millah Muhammad, ya Dinu Muhammad. Baru pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi di Arafah, kemudian Nabi pada saat itu mendapatkan wahyu terakhir, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Tahun 9 baru ada penamaan secara jelas gitu ya. Nah, sama dengan tasawuf. Ihsan itu sudah bagian dari kehidupan Nabi. Sahabat itu sudah menjalankan pola-pola tasawuf tapi belum diberi nama. Ya.
Baru pada abad-abad pertama Imam Syafi'i sudah memberikan dasar-dasar tentang ihsan. Kemudian ulama-ulama lain. Saya kira itu. Jadi kecerdasan dan penguasaan ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali ini luar biasa. Fondasi fikihnya, kemudian tauhidnya juga sudah tidak perlu dipertanyakan lagi berarti ya. Iya, karena beliau sesuai dengan doanya ayahnya. Memang dia, ini Mbak Mila yang mesti menarik nih. Kenapa ayahnya minta didoakan anak laki-laki yang ahli fikih? Banyak para pemirsa barangkali yang nggak paham itu. Mana sih yang dibilang mufassir, ahli tafsir? Mana yang disebut dengan muhaddis, ahli hadis? Mana yang disebut dengan mutasawwif atau sufi? Orang kalau disebut dengan mufassir, memang benar-benar dia menguasai ilmu tafsir saja. Kalau disebut dengan muhaddis, memang benar-benar dia menguasai ilmu hadis. Tapi kalau dia sudah menjadi imam mujtahid, dia menjadi fuqaha, harus melampaui menguasai Al-Quran, harus menguasai hadis, baru dia bisa menjadi fuqaha. Jadi pilihan ayahnya memang sudah cerdas. Nah, ketika Imam Ghazali menjadi salah seorang mujaddid, ya, pemikir pembaharuan Islam itu, pada saat itu dia seorang mufassir, dia seorang muhaddis, dan dia seorang fuqaha. Gitu. Itulah yang dikembangkan sehingga ayahnya itu bangga, doanya dikabulkan. Walaupun pada akhirnya pilihan hidupnya lebih fikih ditulis, hadis ditulis, tafsir ditulis, ini kita bisa nikmati. Tetapi yang lebih banyak pilihan hidupnya, maka karya-karya tasawuf itu lebih banyak. Ihya Ulumuddin, Ayyuhal Walad, Minhajul Abidin, Al-Munqizu Minad Dolal. Banyak sekali karya-karya tasawuf yang menunjukkan bahwa mereka mengatakan fikih itu boleh berhenti. Mbak Mila nih, maaf seperti saya sama Mbak Mila ini, para pemirsa, ya, kita representasi para pemirsa. Kalau kita sudah belajar tahu bagaimana cara menggunakan air wudhu, kita bisa sholat, kita bisa puasa Ramadan, ya, kemudian kita ngerti zakat fitrah, kemudian kita mengerti punya duit, punya haji, maka boleh berhenti belajar fikih itu, boleh berhenti belajar syariat itu, boleh berhenti. Kalau kita belajar ilmu tauhid tentang ketuhanan, kita sudah ngerti tentang zat, ya, pembahasan tentang sejauh mana memahami zat Allah, sifat Allah, ya, kemudian fi'lullah, af'alullah, itu boleh berhenti. Gak belajar lagi, mohon maaf saya sudah tatam gitu. Ya, lanjut ke level berikutnya. Nah, tetapi ketika orang berbicara tentang tasawuf, ini yang dimaksud dalam hadis minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dia lahir sampai dia di alam kubur, berhentinya dengan kematian. Itu aspek ihsan yang pada akhirnya diberi nama dengan tasawuf. Tasawuf itu ya, Masya Allah. Nah, ini yang menarik Pak Kiai. Tadi kan Anda sampaikan bahwa sebenarnya Imam Ghazali ini mempelajari banyak hal ya, fikih, kemudian hadis. Sampai akhirnya beliau kemudian memilih tasawuf sebagai salah satu yang kemudian jalan lah ya, menuju Allah begitu. Nah, sebenarnya adakah kalau kita bicara atau kita baca sedikit biografinya, kan ada krisis dalam kehidupan Imam Ghazali yang kemudian membuat dia akhirnya memilih jalan spiritual yang berbeda. Itu seperti apa kondisinya pada saat itu ya Pak Kiai? Ya, digambarkan. Ketika dia menjadi seorang fuqaha yang terdiri di dalamnya itu, include di dalamnya dia sebagai mufassir, dia sebagai muhaddis, kemudian dia menjawab permasalahan yang aktual, jadilah dia seorang mujaddid. Dia tidak puas dengan kondisi itu dari lantaran banyaknya ulama pada makom itu. Jadi banyaknya ulama-ulama pada makom itu, terbatas itu. Padahal itu ilmu yang boleh berhenti ketika sudah paham. Maka dia mesti berpikir, kenapa Nabi mengatakan belajar itu sampai liang lahat? Maka berarti bukan ini dong. Maka setelah dipahami, aspek ihsan itu adalah yang bidimensional. Artinya aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Maka tasawuf yang menjadi garapannya. Dan jangan lupa pada zaman itu filsafat itu sudah berkembang. Ya, filsafat sudah berkembang. Awalnya Imam Ghazali juga pernah mempelajari tentang filsafat itu. Tapi pada akhirnya beliau membatasi diri. Beliau membatasi diri bahwa sebenarnya bisa jadi itu tasawuf
Bisa jadi itu tasawuf itu merupakan sebuah model pemikiran yang islami dengan memperbandingkan adanya filsafat. Oke. Ya, jadi anggap sajalah kalau mau dibilang bahwanya tasawuf itu adalah filsafat yang disunatin oleh Islam, kira-kira gitu. Mana hal-hal yang terlarang, yang tidak dianggapnya melampaui batas, itu ditutup pintunya, kemudian didudukan secara proporsional mengikuti tentang konsep Al-Quran dan hadis, maka dia menjadi tasawuf itu sendiri. Masya Allah. Nah Pak Kiai, ada maksudnya begini, kalau kita kemudian membaca atau kita mendengar soal tasawuf dan sufi biasanya begitu ya, orangnya kan ya kalau sufi itu yang saya pahami begitu. Ada kemudian pandangan yang negatif, pandangan kontra terhadap pemikiran seperti ini. Misalnya mungkin pada saat dulu Imam Al-Ghazali dianggap bertanggung jawab misalnya pada kemunduran sains dalam dunia Islam. Kemudian ada yang berpikir bahwa kok kayaknya kalau bicara soal sufi itu identik dengan misalnya hidupnya miskin gitu ya, zuhud. Pokoknya tujuannya adalah akhirat aja, meninggalkan dunia sama sekali. Pandangan-pandangan yang salah kaprah ini sebenarnya seperti apa? Bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini? Iya, bisa jadi orang yang pandangan semacam itu karena belum banyak bacanya. Jadi tidak mustahil orang akan berpikir seperti itu. Saya juga awalnya seperti itu. Bahkan ketika saya kuliah di Pascasarjana itu, dosen-dosen saya yang guru-guru besar itu, profesor, doktor, dan lain sebagainya, banyak menyalahi pemikirannya Imam Al-Ghazali tentang zuhud, tentang qanaah. Kan bisa jadi orang, anak-anak muda menjadi nggak gairah untuk mengeksplor alam, untuk belajar tentang teknologi, sains, dan lain sebagainya dari lantaran sudah asik dengan berzikir. Iya, berzikir. Sibuk. Apakah itu? Mestinya kalau mesti disalahkan bukan Imam Ghazali, salahkanlah Nabi. Kenapa Nabi meminta kepada Allah, Allahumma marzuqli Muhammadin al-qut. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad dan keluarganya itu makanan pokok. Jadi Nabi Muhammad minta diberikan makanan itu cuma beras saja kalau dia orang Indonesia. Apakah Nabi nggak tahu bahwa orang makan nasi melulu itu juga jenuh juga, kan perlu ada lauk pauk gitu. Allah maja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Wajma fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Bisa jadi Mbak Mela kalau saya bacakan itu nggak mau amin. Para pemirsa pun berat kalau itu doanya, nggak mau mengaminkan. Doanya berat. Iya kan? Karena kemiskinan itu dianggapnya korban. Padahal kalau kita mesti paham ini, tasawuf ini bukan mengarahkan orang untuk miskin. Tapi orang yang mau hidup sederhana boleh. Nah, di zaman Nabi itu ada dua kakak adik ceritanya. Menarik ini. Yang satu berusaha dan dia jadi kaya raya. Yang satu itu dia senangnya ibadah saja dan kalau dia lapar itu dia pulang ke rumah adiknya itu numpang makan lah. Kan biasa ya orang kalau tadinya sama-sama walaupun saudara ada judes juga. Gitu. Kerja dong, jangan sholat terus gitu loh. Kakaknya ini tidak memberikan itu perhatian gitu, biasa-biasa saja. Tapi akhirnya adiknya ini lapor sama Nabi. Dia kenapa kakaknya tidak mau berusaha? Kan lebih bagus seandainya dia berusaha. Apa jawaban Nabi ketika itu? Kata Nabi diam. La'alla rizquka bidu'ai. Jangan-jangan rezekimu itu karena doanya dia. Nabi tidak menyalahkan. Jadi kalau kemiskinan itu gaya hidup, miskin itu adalah pilihan hidup, tidak sama dengan kemiskinan korban sosial. Jadi kemiskinan yang sedang kita bicarakan itu adalah korban sosial. Sama ketika orang berbicara tentang pada waktu periodisasi yang lalu ya, tukang minta-minta itu ditangkap. Siapa yang memberi dan menerima akan ditangkap. Loh, mana mungkin soal estetika kota, ya pendekatan itu nggak bisa menyelesaikan tentang orang tukang minta-minta. Tukang minta-minta itu aspek kemiskinan. Pendekatannya jangan estetika kota, nggak ketemu. Dia cuma meminggirkan kemiskinan itu, tapi memindahkan kemiskinan. Nah,
karena dia menjadi korban sosial. Tapi kalau miskin yang memang gaya hidup, memilih jalannya memilih seperti itu. hidup seperti dipilihnya Nabi, ya Allah kasihnya makanan pokok saja. Jangan kita bilang Nabi tidak mengerti tentang kenikmatan hidup. Karena dia mengerti ada kenikmatan lain. Yang Nah, mungkin itu tidak yang bisa menarik. dirasa oleh orang lain ya. Iya, saya kira. Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali, tapi kita harus jeda. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Imam Al-Ghazali dan Tasawuf. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita bicara nih, atau terakhir nih sebagai pertanyaan pamungkas mungkin ya, kita ini perlu nggak sebenarnya belajar tasawuf ini? Dalilnya apa? Sekarang kan orang mungkin bertanya ya, ada nggak dalilnya nih? Jangan-jangan ini hanya pemikiran sebagian orang yang nggak ada dalilnya. Silakan. Baik ya, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, sanad itu didapatinya melalui Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Di situ diceritakan datang seorang laki-laki di hadapan Nabi itu yang la yura atharu minas safar, tidak terlihat tanda-tanda dari perjalanan. Tidak. Artinya kalau sekarang kan orang pakaiannya rapi seperti Mamela itu karena memang mobilnya ber-AC dan tidak kena debu. Tapi di zaman itu kalimat itu aneh, kalau datang tamu kok nggak kelihatan capek misalnya, nggak kelihatan ya. capek. Nggak kusut, Kemudian laki-laki itu menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, kemudian kedua tangannya memegang paha Nabi. Jadi dalam posisi dekat sekali. Umar pada waktu itu keberatan dengan ini nggak diadab. Oke. Dan dia ingin membembeng supaya jangan begitu bertamunya dengan siapa ini gitu. Tapi Nabi memberi isyarat. Nah, orang ini menanya tentang 3 hal. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Muhammad, beritahukan kepadaku iman itu apa? Maka dijawablah iman yang kita kenal dengan rukun iman yang keenam itu. Beriman kepada Allah, Rasul, kitab, ya, hari akhir, malaikat, khairihi wa syarrihi itu. Setelah dijawab itu, penanya itu mengatakan, sodakta ya Muhammad. Engkau benar ya Muhammad. Umar sewot dia. Iya. Ini orang mau nanya apa ngetes? Gitu ya kan? Karena dia nanya kok dia membenarkan. Kalau orang bertanya itu termangu-mangu atau ucapan terima kasih. Nabi kedua kali mengatakan tentang dia. Kemudian ditanya, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Maka dijawablah, ya, yaitu syahadat, sholat, zakat, pergi haji dan puasa itu. Sodakta ya Muhammad. Nah, pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Muhammad, beritahukan kepadaku ini apa itu ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Bisa tidak yang fisika melihat yang metafisika. Jangankan Allah, kita nggak bisa lihat angin, tidak melihat jin, setan kita nggak bisa lihat. Ka'annak, seakan-akan. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarah. Kalau kau belum mampu melihat Tuhan, berarti ada orang yang mampu dong. Fa'ilam takun tarahu, kalau kau belum mampu melihatnya, fa'innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. 24 jam itu Allah melihat kita. Pekerja kalau kita yang nunggu, pasti kerjanya bagus. Karena dia dipandang. Tapi bisa jadi kalau kita tinggalkan belum tentu itu. Bagaimana seorang sholat seandainya Allah melihat kita. Kita sodako, Allah melihat kita. Nah, itulah awal lahirnya kondisi disebut dengan muraqabah. Allah memperhatikan terus ke dalam hati seseorang. Jadi bukan lagi fisik yang dilihat. Dalam hati seseorang merasa dekat itu. Itulah yang melahirkan ilmu tasawuf. Di mana orang itu muraqabah, merasa dekat dengan Tuhan. Dan itulah apa saja yang dia lakukan itu karena dilihat oleh Tuhan.
biasanya orang kalau pekerja diperhatikan, diawasi oleh pengawas atau sama bosnya pasti bagus pekerja. Iya, iya. Karena merasa diawasi itu tadi. Kira-kira kalau kita sholat, nggak usah Allah lah, malaikat Israel bilang, Bamela, sholatlah, ini sholatmu yang terakhir. Waduh, itu pasti kita akan lakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Nah, itu kondisi itu. Kondisi di mana hati seseorang itu menyatu, selalu bersama Tuhan, yang melahirkan pemikiran, lahirnya sebuah disiplin keilmuan tasawuf itu. Jadi orang yang mengamalkan tasawuf itu adalah melaksanakan akhlak-akhlak ihsaniyah. Ya, jadi kalau fuqaha itu melakukan kajian dan penilaian pengamalan yang menyangkut aspek syariat, para teolog, para ahli ya ketauhidan itu ilmu kalam mempelajari aspek tentang imaniyah, aspek ketuhanan, maka tasawuf mengambil disiplin keilmuan tentang ihsan. Oke, artinya nih kalau dari bahasannya di awal ya Pak Kiai, saya berusaha untuk merangkum begitu. Jadi kalau orang mau belajar tasawuf, itu harus ada step-stepnya. Nggak bisa ujuk-ujuk baru mau belajar agama gitu. Saya mau belajar tasawuf aja. Karena khawatirnya kan pondasinya, misalnya akidah, atau mungkin fikihnya, atau mungkin nanti hadisnya, bisa sangat belum kuat. Berbahaya, iya kan? Sangat berbahaya karena memang urutannya dia urutan yang ketiga. Setelah teologi, tauhid, syariat, baru aspek tasawuf. Ya, memang urutannya seperti itu. Jadi jangan heran kalau nanti ada orang yang terintervensi oleh setan, dia menganggap sudah menerima wahyu, dia menganggap tidak perlu lagi sholat. Nah, ada anggapan seperti itu. Ya, banyak itu alasan-alasannya. Itu sebenarnya tasawuf yang kebablasan gitu loh. Artinya orang belajar ihsan itu sudah belajar mahwal iman, mahwal Islam, baru mahwal ihsan gitu loh. Jadi dia ahli ibadah dulu. Teologinya sudah bagus, baru dia mengeterapkan. Jadi seakan-akan kita anggap itu memperbagus ekspresi keimanan itu adalah aspek ihsannya. Oke. Nah, kembali lagi Pak Kiai, ini agak loncat-loncat, tapi mumpung ini saya ingat. Jadi kalau bicara tasawuf itu orang yang menjalaninya disebut sufi ya Pak Kiai? Iya. Sebenarnya kalau kita bedah nih secara bahasa, sufi itu tuh berasal dari kata apa dan apa sebenarnya maknawinya yang lebih luas? Ya, memang banyak ya ulama seperti Imam Al-Qushairi menuliskan itu. Ada yang melihat tasawuf itu dari kata suf, ya. Suf itu adalah wool. Jadi kulit binatang yang diperhalus sehingga dipakai untuk pakaian. Dan pada zaman itu sebenarnya ilmu tenun sudah dikenal. Sudah dikenal. Tetapi mereka dengan kulit-kulit binatang untuk menggambarkan tasawuf itu adalah orang yang memilih kesederhanaan. Ada yang mengatakan suf itu dari kata sof, artinya barisan sholat yang terdepan. Karena mereka kalau dalam ibarat sholat dan melakukan kebaikan, dia selalu yang terdepan. Jadi dengan dua akar kata ini juga ya mereka tercerminkan gitu. Kalau ibadah dia paling depan, kalau pilihan bersifat duniawi dia memilihnya sederhana. Karena filosofinya menurut dia perjalanan yang jauh itu lebih banyak jangan terlalu banyak tentengan. Memberatkan khawatirnya. Memberatkan. Nah, itu cara pandang itu. Jadi jangan kemudian menganggap gimana ya, maksudnya kan kadang orang anti, alergi. Kalau udah denger tasawuf tuh kadang-kadang aduh apa sih ini kayaknya orangnya zuhud banget gak mikirin dunia. Gak seperti itu, tapi ini hanya pilihan ya Pak Kiai, pilihan hidup, metodologi mungkin yang tadi disampaikan ya. Pilihan hidup. Cara hidup. Dan tidak berarti itu salah ya, karena jalan menuju Allah ini kan banyak ya Pak Kiai. Iya. Dilihat dulu, dibelah dulu hatinya. Jangan sampai itu tadi tasawuf yang mengarahnya ke sesat tadi itu jelas salah. Oke, baik. Pak Kiai, tidak terasa obrolan kita ini sudah sampai di penghujung program. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya di episode-episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.